Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam majelis ilmu dalam pelajaran mata kuliah agama Islam bersama saya Imamul Arifin. Perkenalkan, nama saya Imamul Arifin, gelarnya SSY MHI atau MC MHI. Latar pendidikan saya dulu SDN di Bangkalan, lanjut 2, lanjut ke pesantren Mampu Solihin Suci Manyar Gresik, kurang lebih 6 tahun setengah. Lalu alhamdulillah dapat beasiswa ke Timur Tengah di Al-Ahqaf University sampai 2008, dan saya lanjut tugas ngajar di Blitar dan melanjutkan studi S2 saya di Syariah, konsentrasi Syariah di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Lulus tahun 2011 ya, dan alhamdulillah baru sekarang tahun ini 2022, dari akhir tahun kemarin saya sedang lanjut studi S3 saya di UIN Raden Fathah Palembang, jurusan Peradaban Islam. Nah, sekarang ini saya teman-teman ada di Palembang. Ini lagi di penginapan ya, karena kuliahnya lagi offline ya. Jadi cocok kelasnya ini, perkuliahan jarak jauh, dan saya yang ngajar juga jauh. Ini ada yang dari luar negeri kah? Jepang mungkin? Atau Korea? Wah, itu Ronald dari mana, Ronald? Tadi tulislah di public chat itu ya. Baik, Jepang ya. Ya, baik, semoga semuanya sehat ya, tidak ada halangan apapun dalam belajar, khususnya yang ada di luar negeri sehat-sehat selalu karena jauh dari keluarga. Saya pun di sini ya, saya asli Bangkalan, Madura, tinggal saya lama di Surabaya karena sebagai dosen agama Islam di Politeknik Elektronik Negeri Surabaya, dan sekarang di Palembang. Perjalanan 2 jam kurang lebih pesawat ya. Baik, kawan iman jemaah sekalian, ini jumlah sekelas ini berapa? Kalau di keterangan tadi kok 80 ya, benar ya? Mas Effendi, gimana Mas Effendi? Apakah ada, kenapa 80 seharusnya, terus kenapa nggak hadir 80? Suaramu Mas, kalau nggak bisa coba diklik dulu, diklik mic-nya itu, mic-nya diaktifin, baru nanti bisa, insya Allah. Kenapa kok seharusnya kira-kira? Kok tidak bisa itu? Kok hanya 38? Yang jelas kita sudah bikin grup ya, agama semester 2 ya. Di situ saya cek 70 peserta loh. Ya. Ya, masih saya kasih tahu, masih ada 40 yang masuk kelas. Monggo silahkan yang lain segera menyusul.
Baik, kita masih mau ditunggu. Jadwal kita sampai jam 20 ya, 21 ya Mas Yafi ya. Betul Mas. Ini Mas Yafi kok nggak bisa bersuara. Coba resmi on cam kalian ya. Mbak Resmi silakan on cam. Ya. Ya baik, ikhwatul iman jamaah sekalian, sambil menunggu yang lalu ya, yang lain. Ya, tapi ini sudah separuh ya, separuh. Saya tidak tahu masalah absensi ya. Absensinya nanti otomatis terdetek oleh mesin dan sistem. Kalau Anda tidak sesuai absensinya, biasanya tidak bisa ikut ujian. Jadi otomatis skip oleh sistem etol yang sudah diatur. Ya, Mas Yafi tidak bisa, Mas Yafi. Belum bisa suaranya itu. Apa kamu tidak ada mic-nya memang? Ya, nggak bisa, Mas. Mbak Rasmi coba on cam. Belum saya masuk ke materi. Ya Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya masukkan ke materi. Mohon bersabar. Oke. Itu. Bisa, Pak? Bisa ya, Mas ya? Alhamdulillah. Fendi dari mana, Mas? Perkenalan dan mewakili, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sidoarjo, Pak. Oh, Masya Allah. Sidoarjo mana, Mas? Sidoarjonya Candi. Candi, oh iya. Kerja atau gimana ini? Untuk sementara masih belum, tapi insya Allah bulan Maret kerja, Pak. Kerja ya, oke. Baik, alhamdulillah. Ini baru isya sekarang di sini ya, agak molor isyanya. Ya sudah nanti karena saya ngajar ya, setelah isyanya terakhir. Karena ini juga wajib ya, wajib ngajar. Dulu saya mintanya habis isya, saya kira masih saya pikir di Palembang mirip-mirip di mana Surabaya. Nah, jam 19 sudah selesai isya. Ternyata di sini jam segini, jam 19.34. Ya. Ternyata baik, teman-teman, jemaah sekalian, kita akan masuk pada materi. Nanti Mas Effendi bantu saya baca ya Mas ya. Intinya nanti akan saya kirim terkait RPS, terkait semuanya ya. Berarti ada nggak di sini yang pernah ikut pelajaran saya kemudian semester kemarin tidak lulus? Bisa konfirmasi ya. Jadi khususnya yang tidak lulus gara-gara apa? Karya tulis ilmiah, harap apa yang sudah ditulis semester lalu. Dilihat di etol ada 2 NRP, Pak, yang bukan di tahun ini, Pak. Oh ya, itu mungkin. Ya. Ya memang teman-teman sesuai arahan dari pimpinan dan memang PENS memiliki moto dan kapasitas yang tidak bukan berarti PJJ itu ya ini abal-abal atau PJJ itu hanya formalitas, tidak ya. PJJ ini sama dengan reguler, justru diberikan kemudahan untuk tidak hadir di tempat. Baik.
Mas Rahmat yang kemarin menemui saya, Mas ya, Mas Rahmat ya. Yang satu sama temennya itu ya Mas ya. Yang mau mau ujian susulan tidak bisa itu Mas ya. Ya wis Mas. Nanti tugas sampean Mas Rahmat dan Mas Fakih, karena Anda sudah satu tim, nanti jadiin satu kelompok. Nah, kemudian jangan lupa Mas Rahmat dan Mas Fakih untuk mensubmit nanti ya, ikuti. Karena kamu sudah tahu Mas Rahmat dan Mas Fakih, bolehlah mensubmit dari sekarang. Ya, sehingga kamu nanti ada peluang untuk publikasi. Nanti kalau ada publikasinya bagus, publikasinya lebih cepat. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya, sudah 53 yang masuk. Silakan disimak. Saya akan sampaikan terkait pengantar studi Islam, mata kuliah pendidikan agama Islam. Tim dosen PAI ada saya, Imam Arifin, LCMHI, dan ada Ibu Khalilia Toha, LCMAG. Beliau yang sekarang menggantikan saya di reguler karena saya harus ke Palembang. Iya Mas, pertanyaannya Mas Rahmat. Seperti semester lalu Mas, nggak berubah ya. Nanti saya jelaskan kalau memang belum jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada materi. Yang pertama adalah terkait tata tertib perkuliahan. Monggo Mas Yafi Effendi dibantu baca tata tertibnya. Ya Pak, tata tertib untuk selama perkuliahan. Yang pertama, absensi adalah tanggung jawab masing-masing individu. Mengikuti perkuliahan dari awal dan hingga akhir, tidak berbicara dan gaduh ketika KBM berlangsung, memerhatikan dan menyimak materi dengan baik, tidak mengaktifkan barang elektronik di saat KBM berlangsung, kecuali bagi yang bertugas. Ya, itu ada yang terhalang ya. Iya, Biarin saja lah. Memang nggak gitu kadang itu kalau PowerPoint. Berbusana muslim atau muslimah sesuai syariat. Ya. Ikhwatul Iman jamaah sekalian, ini tata tertib mohon dipatuhi ya, agar nyaman. Berarti kalau di kelas reguler itu nggak boleh gaduh. Di kelas PJJ juga sama, jangan ada kebocoran, biar tidak mengganggu konsentrasi dari teman-teman yang lain. Kemudian tolong diperhatikan dan apa-apa yang sekiranya penting dari pemahaman yang perlu dicatat silakan dicatat, karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan ya dalam ujian itu ya, berkaitan dengan hal-hal yang saya sampaikan. Karena ada yang pemahaman teks itu ada yang luput kalau tidak dicatat. Baik, dibaca Mas Fagi, Mas Fendi. Deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini diberikan dalam rangka untuk membentuk kepribadian seseorang muslim yang kafah, yang mempunyai bekal imtek dan imtak yang seimbang sehingga menjadi tenaga yang profesional. Mata kuliah PAI bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman terhadap mahasiswa yang beragama Islam. Penekanan diberikan pada dasar yuridis dan tujuan PAI. Kondisi umat Islam kontemporer, konsep ketuhanan dan alam semesta, sumber hukum Islam,
Islam sebagai suatu sistem kehidupan. Pokok-pokok ajaran Islam seperti iman, Islam, dan ihsan. Dan pendidikan dan ilmu pengetahuan teknologi. Ibadah dan pernikahan, ekonomi Islam, hak asasi manusia, dan toleransi. Ya, insya Allah nanti ada yang secara langsung, ada juga yang secara tidak langsung sudah masuk dalam materi-materi yang akan saya sampaikan ya. Anda cukup mencermati nanti, dan hal-hal yang saya sampaikan ini insya Allah adalah pokok-pokok dari pembelajaran kita. Jadi teman-teman harap bisa maklumi dan harap bisa memperhatikan. Kemudian, ikhwatal iman, jamaah sekalian, dalam pelajaran agama Islam ini nanti ya akan saya sampaikan secara secara daring ini ya, sesuai dengan deskripsinya, insya Allah. Anda akan merasakan bagaimana Islam itu sangat luas dan Islam itu sangat luar biasa, ya. Sehingga Anda merasa berislam ini bukanlah suatu kerugian, justru rasa itu adalah keberuntungan. Ya. Baik, ada juga metodenya. Metode, monggo Mas disampaikan Mas Syafi. Metode pembelajaran. Perguruan ini terdiri dari 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan perguruan kuliahan, dan 2 kali pertemuan ujian, UTS, dan UAS. Selain diberikan wawasan dan pemahaman konsep-konsep dasar PAI, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Semua mahasiswa diharapkan dapat hadir dalam perkuliahan dan berpartisipasi aktif dalam setiap kali pertemuan. Oleh karena itu, mahasiswa dianjurkan sudah membaca materi-materi yang dibahas terlebih dahulu. Adapun metode pembelajaran yang digunakan antara lain ceramah, penelitian, dan presentasi tugas dan diskusi. Baik. Teman-teman jemaah sekalian, nanti pasti saya selama sehat dan panjang umur ya, amin, akan menyampaikan dalam setiap pertemuannya materi. Saya akan sampaikan. Sedangkan kalian menyimak dan mendiskusikan nanti jikalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Monggo. Perbedaannya belajar online live dengan online yang sudah di YouTube atau di apa yang tidak live itu adalah adanya komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Ya. Kemudian ada penelitian, nanti penelitian ini adalah karya ilmiah Al-Quran. Nanti tergantung arahan saya bagi yang baru, bagi yang sudah. Jadi Mas Rahmat dan Mas Fakih ini termasuk yang sudah selesai karya ilmiahnya. Ya, karena kemarin beliau ini belum tuntas, akhirnya nilainya pun tidak sampai lulus. Akhirnya ngejar selesai sebenarnya, tapi kebijakan dari atas tidak bisa ada ujian susulan. Ya. Dan PJJ itu memang karena diberikan kemudahan jarak jauh ya, dia tidak diberikan kesempatan ujian perbaikan, gitu. Seumpama gagal sekali sudah suruh ngulang di semester depan. Saya harap Anda tidak sering mengulang. Kalau saya tidak ada tendensi apapun, sebagai dosen ya menjalankan amanah sebisa mungkin, sebaik mungkin,
Ya, misalkan amanah itu harus menilai sesuai dengan yang seadil-adilnya, yang sejujur-jujurnya, tidak ada apa istilahnya itu manipulasi dan lain sebagainya. Anda harap bekerja sama dengan baik. Ada tugas yang kerjakan. Saya yakin insya Allah tugas-tugas yang saya berikan itu akan banyak membawa manfaat baik dunia dan akhirat insya Allah. Baik. Ini sistem penilaian ya. Nanti akan ada tugas individu, tugas juga kelompok, ya, tugas penulisan dan presentasi, ada UTS dan UAS. Dosen berhak untuk mengubah prosentase ini jikalau dianggap perlu. Misalkan dosen menganggap udah tugasnya dikurangi sekian, presentasi sekian, ya itu tidak apa-apa. Biasanya lihat kondisi mahasiswa seperti apa ya. Namun secara ketentuan awal di sini sudah saya berikan rank-rankannya ya. Jadi antara ujian UTS, UAS dan tugas itu 50-50. Ada juga yang menganjurkan 60-40. Ya, jadi kalau ingin bisa sukses ya sebisa mungkin apa yang diminta oleh sistem penilaian ini dilakukan dengan baik. Jangan sampai dilalaikan, jangan sampai ditinggalkan. Misalkan apalagi udah UTS-nya nggak bisa maksimal, tugasnya nggak pernah ngerjain, kemudian tugas presentasi dan apa makalahnya pun juga amburadul, ya, waduh ini repot ini. Ya. Harapan saya teman-teman harus disiplin. Insya Allah saya pun berusaha semaksimal mungkin. Ya. Baik, tunggu saja arahannya dari saya. Kita masuk pada materi pertama. Silakan, Mas Fendi, baca. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Bisa baca. Fa'ilahulladina amanu minkum walladina utul ilma ahlak. Dimudahkan di jalan menuju surga. Sallallahu alaihi wasallam man shalla tariqa Ya. Coba Mas. Kok kemandek Mas suaranya Mas? Ketutup Mas. Saya nggak bisa yang bagian kedua Pak. Oh iya iya. Baik baik. Mungkin Alvina bisa baca mungkin. Bisa Mbak Alvina. Mas Arya Benua, tolong hadir. Saya Pak, bisa baca Pak. Oh iya silakan silakan. Mas Arya, Masya Allah. Yang kedua, dimudahkan jalan menuju surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis fi ilman sahlana lahu tariqan ila jannah. Ya. Masya Allah. Lanjut Mas. Yang ketiga, ahli ilmu adalah ahli waris Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, al ulama warithatul anbiya. Ya, kasih teman-teman, biar komtingnya nggak capek ya. Setiap pertemuan saya beri kesempatan untuk menjadi asdos. Asdos itu maksudnya seperti Mas Effendi dan Alvina ini kalau mau nanti ikutan baca. Maksimal satu pertemuan itu 5 orang atau 6 orang. 6 orang lah maksimal. 5 orang.
Syaratnya jadi asdos ya on cam, lalu ikut bantu baca. Baik, itu tadi yang dibaca oleh saudara kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman antara kalian, ya, dan orang yang diberikan ilmu. Jadi orang itu kalau berilmu oleh Allah akan diangkat derajatnya. Apalagi dia memang mengamalkan ilmunya. Ya. Karena katanya Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa orang yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau mau akhirat harus juga dengan ilmu. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau mau dua-duanya, mau ilmu akhirat, mau ilmu dunia, maka harus dengan ilmu. Gitu ya. Apalagi kalian bersama saya ini akan menempuh ilmu yang bernuansa akhirat. Ilmu akhirat ini. Yang bisa menambah keimanan, ketakwaan, apalagi bisa melakukan. Makanya ada dalam hadis Nabi itu tadi, man salaka thariqan, barang siapa orang yang menuju jalannya yaltamisu fihi ilman, dalam jalan itu menuntut ilmu, sahalallah, maka Allah akan memudahkan lahu baginya thariqan, yaitu menuju jalan ilal jannah, menuju surganya Allah. Ya. Tuh, maka niatkan sekarang, ya Allah, saya sedang memproses diri untuk menuju surga. Karena saya sedang belajar ilmu ini. Termasuk yang saya pelajari dengan spesifikasi ini, ya Allah, yaitu ilmu agama. Ilmu yang belajar tentang urusan agama. Ini lebih spesifik lagi, ya. Sekarang Mbak Arvina yang baca. Ya, silakan Mbak Arvina, sambil dibaca, bisa dikit-dikit sambil dijelasin, tidak apa-apa. Silakan, minimal baca. Diaktifkan dulu mic-nya, Mbak Arvina. Tingkatan ilmu dan kedudukannya. Yang pertama ada ilmu akhirat, ilmu yang mengajarkan tata cara kita untuk mengesahkan Allah dan beribadah kepadanya, serta melaksanakan ajaran Rasulullah SAW, yaitu ada ilmu akidah dan syariah Islam. Hukum mempelajari fardu ain dalam hal yang wajib diketahui dalam keislaman seseorang. Untuk jenjang selebihnya fardu kifayah. Ilmu dunia ia adalah ilmu yang berurusan dengan perkara dunia seorang hamba. Contohnya ilmu kedokteran, pertanian, teknologi, dan lain-lain. Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Ya, di bawah itu catatannya dibaca. Baik, semoga paham ya. Jadi ilmu itu secara garis besar ada dua bagian. Ada yang disebut dengan ilmu akhirat, ada yang disebut dengan ilmu dunia. Nah, jadi kamu secara umum ngambil ilmu IT, kira-kira itu ilmu dunia apa akhirat? Apa kamu Telkom apa IT? Mas Fendi, Telkom apa IT? Saya IT, Pak. IT ya, baik. Anda secara umum itu ambil ilmu dunia, tapi secara khusus dengan saya saat ini ilmu akhirat, ya. Tapi perhatikan, semua ilmu yang kita pelajari ini bernilai ibadah jikalau disertai dengan niat yang baik untuk mencapai ridho Allah. Makanya kamu dari sekarang niatkan, ya Allah, saya niat mencari ilmu.
aiti li Allah, ya, dalam rangka beribadah kepada, gitu ya, dalam rangka beribadah mencari ridhomu kelak. Kalau saya sukses ya Allah dengan ilmu ini akan menjadi penyokong agama, akan memberikan sumbangsih yang besar terhadap Islam ya Allah. Begitu. Karenanya orientasi dunia nanti saya pengen kerja ya Allah di Jepang atau di Korea atau di planet Pluto, terus gajinya ya Allah buat beli ini itu, alah dunia semua itu. Dunia nggak akan ada habisnya ya. Baik, kalian sebagai muslim, saya juga sebagai mukmin muslim wajib ya belajar ilmu akhirat. Kenapa Mas? Ada yang ngacung, nggak jadi ya. Jadi saya kasih, kalau pas menjelasin gini terus butuh ada yang ditanyakan, ditulis di public chat ya, di public chat aja. Nah, pertanyaannya ditulis di public chat, nanti saya tanya. Nanti kalau sudah saya selesai jelasin, baru tanyanya by suara, by voice. Ya, biasanya saya menganjurkan namanya itu on cam, biar nggak ngobrol sama jin, nggak etok, nggak kelihatan. Baik, ilmu akhirat. Anda bersama saya ini belajar bagaimana di sholat secara umum. Lalu dengan saya Anda belajar nanti bagaimana puasa. Lalu belajar konsep ketuhanan dan lain-lain. Ya. Kalau ilmu dunia kalian lebih tahu, ya belajar ya nantinya silahkan. Saudara jamaah sekalian. Selanjutnya, kita akan masuk pada faktor-faktor yang bisa menjadikan kita sukses dalam mencari ilmu. Ayo Arvina baca, jelasin. Kalau Anda bisa baca, Mas Arya Benua. Apa? Iya Pak. Silakan Mas Arya. Kenapa ente enggak on cam aja Mas Arya, ikut jadi asdos gitu. Lumayan ada nilai keaktifannya. Dari mana Mas Arya? Dari Sidoarjo Pak. Iya, on cam aja nggak apa-apa, ikutan jadi ini. Nggak bisa lah. Saya baca. 6 faktor untuk mendapatkan ilmu. Qala Syafi'i rahimahullah, akhi lan tanalul ilma illa bisitta, sa'ambika an maknuniha bibayan adaka wa hars wa istihad wa balagh wa irsyad ustad betul zaman. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, saudaraku, kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara yang akan saya uraikan. Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, semangat yang kuat. Yang ketiga, perjuangan. Yang keempat, biaya. Yang kelima, petunjuk seorang guru. Yang keenam, waktu yang relatif lama. Ya, itu syairnya itu bisa dibaca seperti ini. Kalau membaca sesuai dengan syair ya. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika amma kanuniha bibayani ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. Gitu ya. Itu adalah motivasi.
dari Imam Syafi'i, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah, agar kita terus bersemangat dalam mencari ilmu. Anda dalam mencari ilmu kalau nggak bisa mendapatkan 6 ini, wah berat sukses. Kata Imam Syafi'i, satu apa itu zakat, butuh kecerdasan. Kalau terlalu on, tidak cerdas, sulit dapat ilmu itu. Cerdas itu bisa mengatur waktu, fisik, tenaga, pikiran, bahkan bagaimana menjaga hafalan-hafalannya agar tetap bisa dimanfaatkan dengan baik. Lalu ada hirs, semangat yang kuat. Ya, kecerdasan, zakat, wahirs, dan semangat yang kuat. Lalu ada wajtihadin, itu ada perjuangan. Kayak sama kalian nih, malam-malam temennya mungkin lagi ngopi di warkop, kalian sekarang lagi belajar bareng saya. Saya juga enak-enak di Surabaya bareng keluarga, bareng anak-anak saya yang lucu-lucu. Saya pergi ke Palembang, jauh dari keluarga. Ya itu perjuangannya ya. Biaya, bayar, saya yakin Anda bayar. S3 juga, walaupun saya dapat beasiswa ya ini karena beasiswanya sempat tersendat, nggak cair, sebagian besar belum cair, ya kita keluarin duit ya untuk mengcover kebutuhan. Ya begitu teman-teman ya. Biasa itu. Saya dulu di luar negeri cari ilmu walaupun beasiswa ya, tetap keluarin uang walaupun itu dibayarin oleh orang tua. Justru kita malu. Kalau dibayar orang tua harus semakin semangat ya, karena itu amanah. Oke, kemudian apa? Petunjuk seorang guru, wa irsyadi ustadz. Ikuti petunjuknya, suruh gini ya gini, ya gitu ya gitu. Mau nanya ya silahkan. Nah, kalau cari ilmu disuruh ngerjain tugas aja tidak mau, apalagi PJJ gitu. Ya gimana? Padahal tujuannya guru itu ngasih tugas ya biar kamu faham. Ini semuanya semester 1 ya, selain yang 2, selain Mas Rahmat dan Mas Wakil ya. Oh semester 2, oh ya ya. Semester 2 ya Mas ya. Semester genap ya. Ya lupa, padahal saya juga mahasiswa ya. Sepaneng ya, kalau S3 ini kadang sepaneng sama kebanyakan tugas. Kamu kira-kira ya juga sama ya, walaupun D3 atau D4 ini? D3 Pak. D3 ya. Pers itu terkenal ya, terkenal padat perkuliahannya. Tidak hanya yang PJJ, reguler tambah parah. Reguler itu tambah parah. Kayak malam-malam anak-anak itu tetap ramai, Masya Allah. Luar biasa. Baik, teman-teman, dan waktu yang relatif lama. Kan setiap ilmu itu sesuai dengan standar kesulitannya. Kalian D3 ya 3 tahun. Ya usahakan lulus dalam waktu 3 tahun. PJJ itu tidak ada kesempatan hell. Ya usahakan, karena tidak ada ujian perbaikan PJJ, setiap mengerjakan sesuatu yang bagus, gitu. Biar nggak kerja 2 kali. Karena memang Anda diberikan kemudahan, tapi bayarnya kan lebih mahal biasanya dibandingkan reguler. Karena kadang waktunya itu mengganggu waktu istirahatnya dosen juga. Gitu. Dulu waktu Sabtu Minggu, waktunya dengan keluarga suruh ngajar PJJ. Malam misalkan waktunya istirahat, ya, disuruh ngajar. Berarti kalian hebat, ya kerja, ya sambil kerja, ya belajar, ya nambah ilmu terus. Ya. Insya Allah disyukuri masih bisa berkesempatan menjadi orang yang belajar keilmuan. Bagaimana Arvina kok menghilang? Ya, Mas Yafi, baca Mas Yafi.
ada para penuntut ilmu, ada para penuntut ilmu terhadap para ulama, guru, ada para penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, ada para penuntut ilmu terhadap ilmu yang dia pelajari. Ya. Teman-teman jemaah sekalian, adab para penuntut ilmu ini perhatikan, karena dengan adab itu ilmu akan menjadi barokah. Kenapa demikian? Ya. Kita itu kalau belajar tanpa adab, akhirnya ilmu kita dapat ini tidak maksimal. Adab itu ada untuk guru, misalkan ulama kita, dosen-dosen kita. Dosen ini juga dulu ya murid, sama seperti panjenengan semua, seperti Anda semuanya. Saya juga sampai sekarang yang masih jadi mahasiswa kan. Saya pernah kemarin itu nanya kan, padahal saya tidak ada maksud apa-apa ke dosen, profesor itu. Ternyata pertanyaan saya itu dipahami salah, dipahami terlalu tinggi ekspektasinya. Akhirnya beliau marah-marah. Ya saya mau minta maaf. Ya mohon maaf Bu kalau memang salah, atau mohon maaf kalau pertanyaan saya tidak ada maksud apa-apa, tidak ada maksud meremehkan, tidak ada maksud yang lain-lain. Itu hanya karena keawaman saya saja. Tapi insya Allah saya tidak akan tersinggung lah. Maklum itu profesor itu sudah sepuh ya. Jadi kalau Anda mau tanya jangan khawatir, bareng saya mas santai aja ya. Mau nanya apalagi itu pertanyaan memang kebutuhan Anda itu ya. Teman-teman jemaah sekalian, doakan guru-guru kalian, doakan sehat, doakan panjang umur, doakan yang baik-baik. Jangan mudah suudzon. Apa yang diberikan kerjakan, apa yang disampaikan pahami dengan baik. Ya. Teman-teman, kemudian adab penuntut ilmu kepada dirinya sendiri, di mana penuntut ilmu itu harus beda dengan orang yang tidak berilmu. Dan itu sebanding dengan adab dia terhadap ilmunya. Yang bagus setelah ilmu dipelajari diamalkan. Jadilah orang yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Karena Nabi menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Maka setidaknya adab terhadap guru dan ulama kita seperti ini. Silakan Mas dibaca dan juga dijelaskan sedikit-sedikit. Adab para penuntut ilmu terhadap para ulama, guru. Yang pertama, menghormati guru. Yang kedua, duduk dengan sopan. Yang ketiga, tidak meninggikan suara. Yang keempat, bertanya dengan baik. Yang kelima, memperhatikan apa yang disampaikan di kelas. Keenam, menegur kesalahan guru dengan cara yang baik. Yang ketujuh, meneladani kebaikannya. Yang kedelapan, sabar terhadapnya. Dan yang terakhir, mendoakan guru. Ya, itulah fenomena kehidupan dalam pembelajarannya. Saya juga dulu belajar itu ya punya guru macam-macam. Ada yang keren, ada yang sabar gitu ya. Ada yang macam-macam lah modelnya itu.
Ya, bagaimanapun guru kita itu lebih tua dari kita. Maka Nabi SAW menyampaikan, malam yukir kabirana walam yarham sawirana falaysa minna. Orang yang tidak bisa menghargai yang lebih tua, tidak bisa menghormati yang lebih usianya dibanding dia, dan tidak bisa menyayangi yang lebih muda karena Allah, maka bukan dari golonganku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silahkan diperbaiki hubungan baiknya. Baik. Kemudian ikhwatul iman, ada adab para penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Ya, silakan Mas Bandi. Yang pertama, memperhatikan niat dalam menuntut ilmu. Kedua, membersihkan hati dari penyakit dan kotoran. Yang ketiga, disiplin terhadap waktu. Yang keempat, rajin belajar. Yang kelima, mengikuti aturan tempat belajar. Yang keenam, waspada lingkungan yang dapat merusak akhlak. Yang ketujuh, meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah. Kedelapan, memenuhi kebutuhan tubuh dan otak agar sehat. Dan yang terakhir, tidak curang dalam melaksanakan tugas. Ya, kecurangan itu terkadang yang membuat jurang kegagalan menjadi sangat dalam dan sangat luas ya. Sudahlah, kita jalan saja dengan penuh kejujuran, jaga hati, jaga sifat, jaga amanah, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana mengikuti aturan ya, tempat kita belajar. Disiplin waktunya, ya, niatnya ditata. Niatnya ini yang paling penting ya. Jadi semuanya niat. Niat, ya Allah, saya belajar ilmu IT ini karenamu, untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat di dunia. Niat, ya Allah, saya belajar ilmu agama Islam bersama Pak Imamul, walaupun mengulang lagi, ya Allah, kedua kalinya, ya Allah. Semoga dengan mengulang ini semakin kuat, ya, semakin memahami apa yang harus dipahami, ya, begitu. Jangan bosan, ya. Paling dosennya nanti yang bosan kalau sering ngulang ya. Pernah ada kasus tuh anak PJJ ngulang sampai 3 kali ya Pak, bosan saya. Kasihan gitu ya, kok ngulang terus gitu ya. 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 Sudah saya sampaikan ya. Udahlah. Baik, teman-teman. Selanjutnya, ini adab para penuntut ilmu terhadap ilmu yang dia pelajari. Silakan Mas Yafi. Yang pertama, fokus saat mempelajarinya. Yang kedua, mempelajari dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, tidak membuka dan tidak berkaitan dengan ilmu tersebut. Yang keempat dan terakhir, mengulang apa yang sudah didapat. Ya, Anda harus fokus memang. Kalau waktunya belajar, ya belajar. Jangan waktu ada kuliah online sambil garap apa gitu, tugas, ya tidak bisa. Kalau kalian belajar mendua itu tidak bisa. Fokus. Kalau waktunya agama, ya belajar agama dulu. Nanti diulangi lagi, pelajari lagi, dan amalkan. Itu yang paling berat ya. Amalkan, itu berat sekali itu. Saya pun terus berusaha. Kalau bagi para penuntut ilmu, kalau guru-gurunya sudah meninggal, ya silahkan didoakan khususnya. Lalu ingat-ingat saja kebaikannya, lalu diteladani. Kasihan Mas Yafi, capek nanti bacanya. Ya, saya kasih tahu dari sekarang, dari nanti pertemuan yang akan datang itu gantian. Kalau sudah ada orang 5, dengan saya 6 berarti ya. Itu
sebagai asdos on cam untuk bantu biar nggak capek, kasihan. Nah, ini ya. Baik, Hotel Iman. Siapa alim ulama itu? Siapa guru, siapa murabbi, itu beda-beda memang istilah. Ya, kalau alim itu orang yang dalam mengetahui suatu ilmu. Jangan mengaku ulama kalau tidak alim. Jangan mengaku ulama kalau baca Quran saja plekak-plekok, gak paham. Sudah bacanya plekak-plekok, tidak paham maksud dan artinya. Urusan hukum-hukum Islam pun gak paham. Nah, ini bermasalah berarti. Nah, kalau guru, pasti dia mengajarkan kebaikan. Apapun yang dia lakukan biasanya layak untuk ditiru. Karena bahasa Jawa guru, digugulan ditiru. Murabbi itu luar biasa. Dia yang akan menggiring kalian untuk melakukan apa yang diajarkan. Ya, saya kira itu. Kalau orang hanya alim saja tapi tidak takut sama Allah, itu bukan ulama, tapi oknum ulama. Ya. Atau ngelama lah, bahasa yang pas. Ngelama itu bukan ulama. Alim saja, berilmu saja, tapi nggak takut sama Allah. Akhirnya dengan ilmunya itu, dia melanggar. Jadi, orang IT misalkan, udah alim dalam urusan IT, tapi digunakan untuk jebol duitnya orang, untuk nyuri. Itu berarti ngelama, ya bukan ulamanya orang IT. Jadi kalau kamu sampai nanti profesor doktor di ilmu IT, ya kamu bisa dikatakan ulamanya IT, tapi ilmu dunia. Kalau ulamanya ilmu akhirat, selain dia itu berilmu dalam urusan ilmu akhirat, dia juga bisa mengamalkan ilmu yang disampaikannya. Baik, saya kira itu ya. Saya kira sudah cukup apa yang saya sampaikan. Silakan. Apa yang mau ditanyakan, dipersilakan. Bisa ngacung. Isi Pak, untuk Ya, materinya silakan. nanti apakah di-share di grup apa gimana Pak? Boleh, nanti saya kasih. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Dibuka sesi tanya jawab. Ya, ada grup WA-nya Mas Rahmat. Saya masukkan dah. Atau Mas Rahmat menghubungi ya ke Mas Effendi itu. Dia dimasukkan ke grup WA-nya. Ya, ada yang mau nanya silakan, bisa ditulis, tapi tidak saya prioritaskan. Yang saya sangat prioritaskan adalah tanya langsung. Karena secara hukum aslinya kan suruh on cam semua, cuman kan kasihan kali. Dan nanti ribet ya. Udah yang mau nanya aja yang on cam. Nanti setiap presentasi saya beri kesempatan 5 orang ya, untuk menjadi asisten. Urusan nilai itu tidak usah terlalu dipermasalahkan. Tapi yang jelas ya adalah nilai keaktifan ya. Bagi yang jadi asdos. Gimana? Ada yang mau tanya? Silakan. Kalau nggak ada yang tanya, saya akan lanjutkan ke pembagian tugas. Bebas ya, tanyanya bebas. Terkait agama, terkait perkuliahan.
Gak ada pertanyaan? Baik. Kalau gak ada pertanyaan, Mas Effendi udah gak ada pertanyaan? Teman-teman yang lain gak ada pertanyaan? Masih bingung Pak, masih dilanjutkan saja. Udah habis, materinya udah selesai. Dilanjutkan saja Pak. Materi pengantar sudah selesai ya. Kalau memang tidak ada yang mau tanya, saya akan kasih kisi-kisi penugasan. Ada yang mau nanya? Silakan. Saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Kan ada 4 mazhab nih Pak. Nah, kalau kita di Indonesia kan mengikuti mazhab Syafi'i. Mayoritas. Kalau saya ikut mazhab lain gitu, apa boleh Pak? Jadi kayak Ya nggak apa-apa. Yang penting kamu mempelajari ilmunya. oh. Saya dari awal pesantren dari kecil ikut mazhab Syafi'i. Tapi ketika di Timur Tengah diajarkan fikih muqaran namanya. Mazhab perbandingan mazhab. Tapi tidak semua ya. Ada masalah-masalah itu diajarkan mazhab Syafi'i seperti ini, mazhab Hanafi seperti ini, mazhab Maliki seperti ini, mazhab itu kenapa kok diperluas keilmuannya biar nggak mudahkan orang lain. Beda dikit ahli neraka, beda dikit ahli bid'ah, beda dikit lagi nggak sama salah katanya, yang benar kita tok ini yang benar. Padahal bisa jadi sama-sama benar, bisa gitu loh. Para ulama yang dulunya berbeda mazhab itu tidak saling caci maki. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, ya. Imam Ahmad bin Hanbal yang memiliki mazhab sendiri berguru kepada Imam Syafi'i, dan seterusnya dan seterusnya. Saling menghormati, begitu Mas ya. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan? Ya. Jadi nggak usah bingung masalah itu. Apa tanya kalau ada yang menjanggal. Intinya Anda jangan rugi. Kuliah bareng saya, insya Allah saya usahakan unek-unek Anda kejawab. Ada lagi Pak. Iya, silakan. Ini tentang sholat sih. Oh, sholat nanti ada babnya Mas. Oh, atau nanti aja Pak. Nggak apa kalau urgent ditanyakan lagi. Ya, kalau misalnya pas sholat gitu ya Pak. Nah, kayak ini kayak ada sisa-sisa makanan gitu Pak, di mulut. Nah, itu mau ketelen. Nah, itu gimana Pak? Atau di Ya, sunnahnya mau sholat itu pakai siwak ya. Dan jangan ada sisa makanan. Kalau ada sisa daging, bisa apa, terus di apa, pakai lidahnya terus gini, terus ditelan, ya itu dianggap makan. Kalau makan batal sholatnya. Karena itu ada unsur kesengajaan juga. Ya. Makanya sebelum sholat itu bersihkan dulu mulutnya dari rasa-rasa apapun sehingga Anda tidak diganggu oleh was-was. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan dan diprioritaskan pertanyaan yang berkaitan dengan materi, maka akan saya berikan kisi-kisi penugasan. Silakan Anda pilih kelompoknya masing-masing. Minimal 2 orang, maksimal 3 orang kelompok. Ya. Tapi diutamakan 2 biar koordinasinya gampang. Kalau 3 itu kadang koordinasinya ini. Jadi 2 aja. Nanti sampai ketemu ada yang 1 orang, bilang saya. Per kelompok berarti berapa? 2 orang. Ya. Maksimal 3 orang. Dianjurkan 2 orang. Agar kalian tidak sulit dalam
berkoordinasi. Dan kalau nanti konsultasi kelompok secara khusus biar gampang, misalkan pakai apa gitu ya. Pokoknya minimal tidak apa-apa, minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Tapi kok udah kelompoknya 3 orang tapi hasilnya gak bobot, tambah tak ini ya, berarti teledor. Udah kelompoknya 3 orang tapi hasilnya amburadul, berarti kan lebih parah daripada yang kelompoknya 2 orang. Per kelompok maksimal 3 orang, minimal 2 orang, nanti akan membuat karya ilmiah. Ya, karya ilmiah. Nanti akan saya kasih bagi Mas Rahmat Wijanarko dan Mas Fakih, silakan yang dulu itu kamu poles lagi, kamu perbaikin lagi, ya. Nanti silakan disubmit. Ya. Intinya nanti akan saya jelaskan di grup WA detailnya. Silakan gabung yang belum gabung karena masih ada 70, berarti tambah nanti 72 ya. Apa yang harus kamu lakukan dalam seminggu ini? Ya. Nanti dalam minggu ini akan saya kasih arahan membuat karya ilmiah, khususnya dalam minggu ini fokus masalah judul. Agar kalian bisa mengetahui kasus-kasus di sekitar kalian, ambillah judul-judul yang berkaitan dengan sekitar kalian. Misalkan kalian ini ada di pegunungan atau ada di Jepang, ya, kamu neliti budayanya Jepang. Nah, kita akan bergerak sekarang ini dalam judulnya, selain yang sudah ya Mas Rahmat itu sudah beres karyanya. Kita pada semester ini, anak-anak semester 2 ini saya ajak untuk meneliti di peradaban Islam, ya, sesuai dengan jurusan yang saya belajar ini, agar saya bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu saya untuk memberikan pencerahan dan arahan kepada kalian. Silahkan Anda cari judul bebas, bisa cek materi-materi karya-karya ilmiah, judulnya ini nanti berkaitan dengan masyarakat sekitar, karena peradaban Islam itu berasal dari humanis atau humaniora. Bahkan kamu yang di Jepang mau meneliti budaya masyarakat Jepang dalam menjaga kebersihan, nanti perspektifnya dari sosial keagamaan, harus dimasukkan unsur-unsur agama Islamnya ya. Nah, nanti kita kerjasama. Saya mendampingi kalian untuk bisa menjadi akademisi, terbiasa menulis, sehingga nanti kalau kalian masuk di skripsi atau tugas akhir nggak bingung. Oke, dalam seminggu ini silahkan cari judul yang berkaitan dengan peradaban Islam, yang mana peradaban Islam itu berisikan tentang humaniora. Misalkan kalian mau neliti terkait yang ada di mana nih, Sidoarjo misalkan. Tradisi apa yang ada di Sidoarjo? Misalkan. Oh, tradisi ini, itu. Ini gimana nih kalau dilihat dari perspektif sosial keagamaan? Gimana nih Islam memberikan solusi, begitu ya? Nah, didiskusikan dengan timnya, nanti saya tugaskan habis ini lanjut, ada waktu sisa ya 30 menitan ya. Nah, ini terakhir lah Mas Syafi, habis ini nggak ada kuliah? Iya Pak, udah nggak ada lagi. Oke.
Oke. Sebelum ini jam berapa kuliahnya? Sebelum ini pagi Pak, sampai siang. Dari jam 1 sudah nggak ada. Loh, kok hari aktif loh? Anu Pak, mulai tahun 2022 untuk perkuliahan PJ-nya itu disamakan jamnya sama reguler. Jadi mulai pagi sampai sore Pak, gitu. Masya Allah. Iya, iya, iya. Soalnya setahu saya itu dulu. Ini apa? Hanya jam-jam dari, makanya saya mintanya malam habis isya. Soalnya biasanya itu dapetnya jam 5 atau setengah 5, terus break maghrib. Waduh, males saya ngajar kayak gitu. Balik lagi gitu ya. Tidak bisa ke masjid maghrib. Ini nggak bisa ke masjidnya hanya isya, gitu kan, ada halangan ngajar. Nah itu ngajar gitu tuh pusing saya itu. Saya kira itu masih dari jam setengah 5 gitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Berarti lebih ketat lagi sekarang ya. Pen ini kayaknya lebih ketat lagi. Pen ini luar biasa. Ya. Jadi dosen kayak jadi mahasiswa Pen ini kamu harus tidak boleh nggak disiplin ya. Jangankan kalian ya, dosennya kalau nggak disiplin ya kena juga. Ada penjamin mutunya, ada yang ngawasin. Bahkan kalian pun berhak mengawasi dosen. Bahkan saya ngajarnya awut-awutan, ngawur, saya naik DW. Nanti kamu cara ngelaporinnya tak kasih tahu. Nanti di akhir perkuliahan itu ada apa itu? Apa namanya? Kuesioner ya. Ada penilaian. Itu pengaruh itu. Kalau dinilai jelek sama mahasiswanya karena keteledoran dosennya, suka telat, jarang masuk, itu ya, telatnya sampai setengah jam, 1 jam itu bisa kena itu dosennya itu ya. Baik, terima kasih atas informasinya. Makanya saya mintanya habis isya. Tak kira itu masih seperti dulu, ternyata sekarang seperti reguler ya. Masya Allah, Masya Allah. Bedanya hanya Anda dari Jepang, dari Sidoarjo gak usah kena debu ke Surabaya gitu ya. Dan saya masih mau ngambil PJJ karena saya yang reguler udah nggak bisa ngambil. Ya, saya pasrahkan semua ke dosen LP. Ini hanya saya satu semester ini ya hanya satu kelas ini. Makanya jangan khawatir ya. Tugas Anda kan saya kasih tugas apa? Karya ilmiah Al-Quran. Tapi karena saya sedang sekarang ini sedang belajar peradaban Islam, ya kita tema besarnya adalah peradaban Islam. Agar ilmu yang saya dapatkan dari dosen-dosen, profesor-profesor ini nanti bisa saya gunakan untuk membimbing kalian. Apa Pak tema besar peradaban Islam itu? Peradaban itu terkait dengan perilaku masyarakat yang menjadi tradisi, menjadi adat istiadat, ya. Kemudian menjadi budaya, lalu dari berbagai budaya itu berkumpul dalam satu masyarakat, dalam satu komunitas besar, jadilah budaya, itu peradaban. Bahkan peradaban Romawi, peradaban Yunani, kan di situ ada banyak berbagai budaya ya. Islam itu sebagai agama yang humanis harus bisa memberikan solusi dalam hal-hal permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Nanti akan saya berikan contoh judul-judul ya yang berhasil terpublikasi di jurnal. Anda saya bebaskan karena masih pemula, bebas nanti mau disubmit di jurnal Sinta 5, 6 ya, atau pokoknya jurnal bersinta. Kalau saya level saya ini minimal ya 3, Sinta 3. Nah, saya pun menarget kalau saya nulis sendiri ya minimal 3. Karena kalau saya mau naik pangkat lektor kepala itu katanya teman-teman harus Sinta 2, Sinta 1 atau 2.
kalian saya bebaskan. Mau Sinta 1, 2, Pak, saya mau pilih Sinta 2, Pak, biar menantang. Oke, monggo. Saya mau pilih Sinta 1, Pak. Ya keren banget ya, tak support, ayo. Nah, gitu ya. Pokoknya nanti cari yang gratis. Nanti tak kasih tahu ya. Sekarang kalian, tugas kalian sekarang bikin kelompok ya. Tadi tuh, minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ya. Kemudian utamakan zonasinya yang bisa ketemu ngopi bareng itulah. Misalkan Sidoarjo ngelompok sama Sidoarjo. Nah, nanti kalau sudah kelompoknya sudah, baru nanti tak kasih arahan untuk bikin judul. Nah, setelah ini saya kasih arahan di grup WA ya. Oke, nanti sisa waktu ini untuk didiskusikan bikin kelompok. Ya, kalau dari Jepang berempat, ya sudah dua-dua. Tidak boleh, kan sudah dikasih tahu, maksimal 3, minimal 2. Nanti kamu kalau berempat itu ya, nggak bisa maksimal, ya nggak bisa maksimal. Kadang ya kalau yang dapat kelompoknya nggak bisa diajak diskusi, langsung lapor saya, langsung di-cut. Ya. Langsung saya blacklist. Ya, biar tidak mengganggu kualitas pendidikan kalian. Bahkan kamu, kan sekarang saya tugaskan kamu milih kelompoknya sendiri. Maksimal 3 orang, minimal 2 orang, sesama jenis. Kalau bisa zonasinya berdekatan, agar sekiranya kalau diskusi online itu kurang enak, langsung ngopi bareng, ya, ketemu bareng, kerjakan bareng. Itu ya. Ini kayaknya nanti semuanya pakai online. Semuanya saya terimanya pakai software semua karena ada yang jauh-jauh itu. Dulu PJJ ini nggak begini, berkembang loh PJJ ini ya. Dulu online, dalam sebulan itu online-nya 3 kali, ketemunya offline sekali. Gitu. Ada pernah lagi berkembang akhirnya PJJ itu online semua, ujian aja datang, UTS ujian datang, UAS ujian datang. Sekarang ini full kan, full online, ya, bahkan sekarang waktunya sudah di waktu aktif ya. Nah, dulu kan waktunya itu di waktunya orang pulang kuliah. Paling ya terus dievaluasi tuh. Ya, yang saya rasakan kalau dapat jam 4:30 sore itu tidak fokus, anak-anak pulang kerja itu kadang belum ini. Ya, Dafa mau nanya lah. Baik, kalau memang nggak ada yang nanya, ada waktu 20 menit, silakan digunakan Mas Yafi untuk diskusi terkait apa-apa yang bisa mau diskusi di sini, atau di platform lain, atau di grup WA kalian yang nggak ada saya, monggo silakan. Mau gimana? Kalau mau diskusinya di sini, nggak akan saya log out gitu. Diskusinya di ini ya, di grup WA masing-masing ya. Pak, Kan Anda punya grup WA yang nggak ada dosen. Ya. Ini kan dari 80 kan tidak semua kan Islam gitu. Berarti ini saya filter dulu Pak ya, yang Islam dulu, Iya, nanti ya. saya bisa gitu Pak ya. Ya, yang hanya Muslim lah, kan nggak wajib yang nggak Muslim nggak wajib ikut. Tapi kalau mau ikut ya monggo silakan. Tapi nggak ada tugas, nggak usah dikasih tugas. Ya. Jadi ya kalau itu kita cukupkan ya. Loh, Pak Rahmat ini sudah dikasih tahu tadi, nggak merhatikan loh. Sudah dikasih kemudahan. Kamu cukup dulu tuh loh, karya ilmumu yang dulu itu silahkan diperbaiki, disubmit, cari jurnal antara Sinta 1 sampai 6 yang gratis. Nanti kalau mau masukkan nama saya,
di antara penulis itu monggo. Ya. Jadi kamu Pak Rahmat, bisa kelompok sama Fakih, biar kamu nggak susah-susah, biar cepat lulus. Gitu loh. Kalau mau baru lagi dah, ya monggo kalau mau baru lagi. Ya, udah dikasih yang enak. Kamu satu kelompok sama Fakih. Tinggal mensubmit ke jurnal, nanti teman-teman khususnya Pak Rahmat nggak usah saya jelasin sebenarnya, sudah semester kemarin, tinggal yang baru-baru ini sebenarnya sudah sampai submit. Nah, nanti kalau disubmit itu nama saya itu terserah, mau dimasukkan iya, nggak dimasukkan iya, mau ditaruh di pertama iya, kalau kedua iya, ketiga iya, monggo. Yang jelas nanti usahakan untuk email korespondensi itu pakai email saya aja. Jadi kalau ada apa-apa itu biar saya bisa pantau dan bisa bantu. Baik, terima kasih atas kehadirannya teman-teman di malam pertama ini. Semoga lancar musyawarahnya. Silakan nanti kalau sudah ya disimpan nama-nama kelompoknya, terus ngirim ke grup WA terpisah-pisah ya. Kan kelompok 1 anggotanya ini, ya, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini. Untuk sementara jadi 1 tidak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah nentuin kelompok dan judulnya itu harus terpisah-pisah. Karena nanti biar saya kasih bimbingan, saya kasih komen. Judulnya itu cocok apa enggak. Nah, nanti kalau udah ketemu kelompoknya, silakan dalam minggu ini musyawarahkan judulnya. Judulnya kayak apa ya yang pas ya. Yang jelas saya kasih kebebasan karya ilmiah Al-Quran. Karya ilmiah yang melibatkan Al-Quran masuk di dalamnya. Nanti penjelasan-penjelasan detailnya saya kirim di grup WA ya. Baik, kita tutup. Terima kasih. Waktu yang tersisa silakan digunakan untuk pembentukan kelompok. Cukup ini dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Semoga barokah dan diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat beristirahat.